Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di seluruh Nusantara, jumpa lagi dengan saya Herni Susianti. Kali ini akan mengajak kalian untuk belajar bersama materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11 dengan judul Menebarkan Islam dengan Santun dan Damai melalui Khutbah, Tabligh, dan Dakwah. Materi ini masuk aspek fikih dengan kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, menyimulasikan tata cara khutbah, tabligh, dan dakwah. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat pertama menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, dapat menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperagakan khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya, pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, pengertian khutbah. Khutbah artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan khusuf dan gerhana matahari khusuf, khutbah pada sholat minta hujan istisqa, khutbah nikah, dan khutbah tatkala wukuf di Arafah. Khutbah sholat 2 hari raya, sholat istisqa, sholat 2 gerhana pada dasarnya sama dengan khutbah sholat Jumat. Selanjutnya, pengertian tabligh. Kata tabligh artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah SWT kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup, supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang bertabligh disebut mubaligh untuk laki-laki dan mubalighah untuk perempuan. Selanjutnya, pengertian dakwah. Dakwah artinya memanggil, menyeru, atau mengajak. Menurut istilah syara, dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT. Tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, ketentuan khutbah Jumat. Syarat seorang khatib Jumat, yang pertama dia harus memeluk ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Yang ketiga, dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar. Sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara. Kemudian orang yang menjadi khatib itu hendaknya sudah balik, bertakwa kepada Allah SWT, dan dipandang terhormat, dihormati, dan disegani. Selanjutnya, syarat-syarat 2 khutbah Jumat. Yang pertama, khatib itu hendaknya suci dari hadas dan najis, tertutup auratnya. Selanjutnya, khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. Yang ketiga, ketika khutbah, khatib berdiri jika mampu. 4. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras. Selanjutnya, tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama dan kedua. Yang terakhir, ketika khatib khutbah, jamaah harus mendengarkan. Kemudian rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama yaitu membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yang keempat berwasiat takwa kepada jamaah, ini menggunakan bahasa setempat. Selanjutnya membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah, yang terakhir berdoa pada khutbah kedua. Selanjutnya kita pelajari tentang sunnah khutbah Jumat.
Khotib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Makanya dibuatkan mimbar yang letaknya agak lebih tinggi agar khotib kelihatan dari semua jamaah. Kemudian khotib mengawali khutbah hendaknya dengan salam. Kemudian khutbahnya hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Khotib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah. Kemudian menertibkan 3 rukun serta membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk antara dua khutbah. Berikutnya ketentuan mendengarkan khutbah. Khutbah Jumat termasuk syarat sahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Ketika khotib Jumat menyampaikan khutbahnya, jamaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan dengan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Selanjutnya, tata cara khutbah, tabligh, dan dakwah. Cara tabligh dan dakwah, ketentuan atau cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim atau muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu berdakwah, seperti tabligh atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, dalam bertabligh atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Yang ketiga, dakwah dapat dilakukan bilhal, yaitu melalui perbuatan baik yang diridhoi Allah SWT agar diteladani orang lain. Jadi untuk bilhal ini, seseorang tidak perlu mengucapkan kata-kata ajakan. Dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dengan cara memberi contoh perbuatan baik atau contoh langsung. Selanjutnya ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, bagian tabligh dan dakwah. Dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan. Bisa juga menggunakan metode berikut ini. Pertama, metode al-hikmah, yaitu penyampaian dakwah terlebih dahulu, mengetahui sasaran dakwahnya. Jadi sebelum seorang dai itu menyampaikan ceramahnya, dai itu diberitahu tentang sasaran atau materi-materi yang hendaknya diberikan pada saat berceramah tersebut. Kemudian metode al-mau'izah, yaitu dakwah dengan cara seperti memberi nasihat, pengajaran, dan teladan yang baik. Yang ketiga, metode mujadalah bi'allati hiya ahsan, ialah bertukar pikiran, berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Nah, untuk yang ketiga ini, cara dakwahnya bil mujadalah ini dengan cara bermusyawarah atau dengan berdiskusi, membahas hal-hal yang baik. Selanjutnya perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. Dari segi waktu pelaksanaan, pada khutbah Jumat waktu pelaksanaannya adalah sesudah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur pada hari Jumat. Rentang waktu pelaksanaannya terbatas, sedangkan pada dakwah waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja dan waktunya tidak terbatas. Yang kedua, khotib Jumat dan juru dakwah atau dai. Khotib Jumat harus laki-laki, sedangkan juru dakwah selain laki-laki boleh juga perempuan. Khotib Jumat harus suci dari hadas dan najis, sedangkan dai tidak diharuskan suci dari hadas dan najis. Khotib Jumat harus duduk sebentar antara khutbah pertama dan kedua, sedangkan dalam berdakwah tidak diperlukan hal tersebut. Kemudian dari segi para pendengar khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja, sedangkan para pendengar dakwah adalah umum, boleh laki-laki atau juga boleh perempuan.
boleh juga campur pesertanya, tapi duduknya harus terpisah. Selanjutnya nomor 4, ketentuan syarat dalam berkhotbah dan dakwah. Bagi seorang khatib Jumat dalam melaksanakan khotbahnya harus membaca hamdalah, syahadatain, sholawat, wasiat taqwa, membaca Al-Quran dan doa. Sedangkan bagi seorang dai hal tersebut tidak diwajibkan. Demikian pemaparan saya dengan materi khotbah, tabligh dan dakwah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.